KUHP dan KUHP adalah bentuk undang-undang. Ya, setiap undang-undang akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya satu undang-undang pasti akan ketinggalan zaman. Sangat setuju kita pembaharuan dan perubahan KUHP, KUHP, apapun undang-undang kita juga ada perubahan. Cuman ketika ada perubahan undang-undang apapun, lebih-lebih undang-undang yang menyangkut KUHP dan hubungannya dengan korupsi, itu harus penting bagi kita. Ya. Nah, selama ini undang-undang korupsi keluar dari KUHP. KUHP mengatur yang umum, tapi yang khusus diatur dalam undang tipikor. Aturan hukum acara induknya adalah KUHP. Sebagian yang hal tertentu sifatnya lex spesialis adanya di undang-undang tipikor ya, dan di undang-undang KPK. Nah, persoalannya sekarang ada kecenderungan untuk membuat KUHP yang baru. Tapi nampak bahwa isinya ini ternyata adalah untuk pelemahan KPK, untuk bukan penguatan KPK. Buktinya apa? Di KUHP disebutin, yang disebut penyidik itu adalah kepolisian ya, dan pegawai negeri dan KPK, ada di pasal 6. Tapi penuntut adalah hanya jaksa. Nah, mereka berkelit bahwa ini nanti dibikin di RUU spesialis KPK. Loh, kalau spesialis KPK, kenapa nggak sekaligus di KUHP dibikin? Kok KPK ada semua dimuat sebagai penyidik, penuntut tidak? Satu itu. Kedua, pelemahannya. Korupsi diatur di Undang-Undang Tipikor. Di Undang KPK disebutin, KPK berwenang terhadap tindak pidana korupsi. Tapi yang lucu apa? Yang dulu KPK di Undang-Undang Tipikor ini, sekarang adanya di muatan, ada di Undang-Undang KUHP. Di KUHP juga dipecah. Lebih parah lagi adalah hakim tidak masuk kategori korupsi. Padahal sekarang banyak juga penegak hukum seperti hakim adalah korupsi. Ini maksudnya apa? Gitu kan? Kenapa tidak misalkan Undang-Undang Tipikor, kemudian di KUHP, kemudian di hukum acaranya di KPK maupun di Tipikor, ketika lemah, kenapa nggak dibaharui itu? Kenapa sekarang seolah-olah merubah total, mengganti dengan yang baru, tapi isinya jelas-jelas ada muatan-muatan pelemahan KPK. Misalkan kewenangan KPK menangani korupsi yang dulu jelas-jelas sekarang nampak ditiadakan. Ya, ketika undang-undang dibikin, undang-undang mengatur tentang pembuatan undang-undang, ya diatur bahwa ketika undang-undang itu dibikin harus diminta pendapat lembaga yang akan dibikin. Misalnya KPK udah nggak diminta pendapat, itu pemangku, istilahnya pemangku kepentingan di undang-undang tentang pembuatan undang-undang dijelasin. Ketika buat undang-undang harus didengar pemangku kepentingan masyarakat itu. Nah itu ternyata kan sekarang KPK tidak pernah didengar untuk itu. Ya, nah, kalau itu belum didengar kan aneh. Akan membuat tentang undang-undang korupsi, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah didengar. Ini kan bertentangan dengan undang-undang sendiri. Jadi kelihatan proses pelemahannya ada di sini. Nah, rekomendasi saya apa? Saya setuju ada perubahan pembaharuan. Tapi ikuti undang-undang yang mengatur. Ketika mau buatkan undang-undang korupsi, ya dengar pendapat KPK, dengar kepolisian, dengar kejaksaan, dengar Mahkamah Agung, dengar masyarakat. Nah, sekarang kan soalnya dibikin ini RUU hanya kelompok-kelompok tertentu dan kita paham kelompok-kelompok tertentu ini selama ini para ahli hukumnya selalu jadi ahli di persidangan untuk para terdakwa. Nah, itu juga kan mencurigakan bagi kami. Kenapa yang paling gampang KPK nggak pernah diajak? Ya, orang mengatakan ada Chandra Hamzah ikut. Tidak pernah Chandra Hamzah menyatakan tidak pernah ikut. Walaupun SK-nya ada tapi tidak pernah dilibatkan. Apalagi sekarang RUU-nya dulu. Sekarang RUU-nya kan KPK-nya yang baru sekarang. Nah, ini perubahan-perubahan undang yang baru. Kita perlu sinkronisasi, perlu harmonisasi. Kesimpulannya apa? Ketika undang-undang ini dibuat, apapun undang-undang, termasuk kalau bilang undang korupsi, libatkan sebuah pihak, sebagaimana disyaratkan oleh undang pembentukan undang-undang. Ya, kalau itu nggak dilibatkan, ada apa ini?